Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisri Wayatindo A, nomor induk mahasiswa 240301020091. Di siang ini, perkenalkan saya untuk mempresentasikan terkait analisis SWOT untuk mata kuliah Manajemen Strategik AK502. Tujuan dan deskripsi perusahaan. Tujuan presentasi ini untuk menganalisis pengaruh analisis SWOT di PT Kalimantan Coal. PT Kalimantan Coal adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan batu bara dengan kualitas kalori rendah dan sulfur rendah. Perusahaan ini berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur. Analisa SWOT akan sangat membantu perusahaan untuk memahami pengaruh dalam SWOT dan membantu dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan. Apa itu analisis SWOT? SWOT adalah kepanjangan dari Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats. Analisis SWOT adalah suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan, strengths, dan kelemahan, weakness, peluang, opportunities, dan ancaman, threats dalam suatu perusahaan. Hal ini penting dilakukan pada perusahaan untuk menentukan penyusunan strategi penjualan maupun ide bisnis baru. Fungsi dan tujuan analisis SWOT. Fungsi dan tujuan dari SWOT adalah untuk menemukan aspek-aspek penting dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman di dalam suatu perusahaan. Dengan mengetahui aspek-aspek tersebut, diharapkan dapat memaksimalkan kekuatan, meminimalkan kelemahan, mengurangi ancaman, dan membangun peluang-peluang di masa depan. Erdo menyebutkan analisis SWOT adalah agar organisasi atau perusahaan tersebut mampu memanfaatkan informasi perubahan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif di masa depan. Sedangkan Sondang P. Siagian dalam bukunya Manajemen Strategis menyebutkan analisis SWOT bertujuan untuk menggambarkan kuantitas dan kualitas berbagai sumber daya untuk strategi, berbagai sumber daya atau mungkin dikuasainya untuk dimanfaatkan dalam rangka pelaksanaan strategi yang telah ditentukan. Faktor-faktor apa saja yang perlu dianalisa dalam SWOT yang kaitannya dengan batu bara, antara lain untuk faktor internal, ada financial perusahaan, sumber daya yang dimiliki, dan pengalaman perusahaan. Faktor eksternal terdiri dari identifikasi mengenai isu lingkungan, peraturan pemerintah terkait usaha sektor batu bara, dan juga tren terhadap kualitas produk batu bara. Analisa faktor internal, yang pertama analisa mengenai finansial perusahaan. Seiring dengan membaiknya harga batu bara dalam 4 tahun terakhir, hal ini membuat posisi keuangan perusahaan yang bergerak dalam industri pertambangan batu bara juga ikut membaik. Hal ini ditandai dengan posisi neraca keuangan dalam kondisi positif dan juga kondisi cash flow yang terus bergerak ke arah positif. Dengan membaiknya posisi keuangan, maka hal ini berpeluang bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi dalam bentuk menambah produksi batu bara dan juga melakukan ekspansi operasional pada area penambangan baru. PT Kalimantan Coal dengan kondisi tersebut saat ini melakukan penambahan operasional pada konsesi tambang baru dengan harapan dapat menambah volume produksi batu bara yang akhirnya menambah volume penjualan. Dengan meningkatnya volume penjualan diharapkan dapat menambah keuntungan untuk perusahaan. Selanjutnya, faktor internal yang lain adalah sumber daya batu bara yang dimiliki perusahaan saat ini. Berdasarkan perizinan dari pemerintah, saat ini perusahaan memiliki 12 konsesi area tambang, di mana dari 12 tersebut baru 3 konsesi yang beroperasi. Dari 3 konsesi tersebut diperkirakan dapat memproduksi batu bara 45 juta metrik ton, sedangkan sesuai analisa membutuhkan 65 juta metrik ton. Dengan kondisi tersebut, maka perlu dilakukan ekspansi operasional tambang pada konsesi baru sehingga dapat mencukupi permintaan pasar.
Sesuai hasil proses drilling, diperkirakan konsesi baru tersebut memiliki cadangan batu bara yang cukup untuk memenuhi kekurangan produksi batu bara. Saat ini PT Kalimantan Coal sudah melakukan proses ekspansi pada konsesi tersebut dengan harapan dapat menambah volume produksi. Selanjutnya, analisa faktor internal yang dimiliki oleh perusahaan yang seperti kita ketahui bahwa Kalimantan Coal telah memulai operasional penambangan semenjak 1998 dengan fokus batu bara, spesifikasi 3.000 dan 5.000 kalori. Saat ini, saat ini konsumsi batu bara dunia banyak difokuskan ke dalam industri pembangkit tenaga uap dengan bahan baku batu bara berkalori rendah yang sesuai dengan spesifikasi yang diproduksi oleh perusahaan. Dengan pengalaman panjang tersebut, dan dengan produk yang sesuai dengan permintaan pasar, maka hal ini sangat relevan untuk terus memproduksi batu bara berkalori rendah dengan terus melakukan ekspansi pada area tambang baru, dengan harapan produksi batu bara dapat terus meningkat untuk tahun-tahun ke depannya. Selanjutnya, analisa mengenai faktor eksternal. Yang pertama, isu terkait lingkungan. Saat ini isu lingkungan terkait penambangan menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah melalui Kementerian ESDM mewajibkan perusahaan untuk dapat mengelola lingkungan secara baik. Untuk menjawab tantangan tersebut, maka PT Kalimantan Coal melakukan upaya-upaya antara lain pengelolaan bahan baku, mutu air, pengelolaan baku mutu air, penghijauan area disposal, penutupan lubang bekas tambang. Dengan dilakukannya upaya-upaya tersebut diharapkan dapat mengatasi tantangan isu lingkungan sehingga tidak berpengaruh pada brand produk dan tidak mengganggu pada proses produksi dan penjualan batu bara. Faktor eksternal lain adalah terkait peraturan pemerintah, di mana pemerintah saat ini menetapkan terkait aturan DMO (Domestic Market Obligation), di mana aturan hukum ini tertuang dalam Kepmen Sumber Daya Energi Mineral dan Batu Bara Nomor 255K 30 Mem 2020. Terkait aturan DMO tersebut, maka perusahaan bekerja sama dengan PLTU, antara lain Python, Suralaya, dan sebagainya. Dan sisanya untuk kepentingan ekspor, perusahaan telah bekerja sama dengan importer dari India, Filipina, Korea, dan China. Dengan besarnya kuota untuk ekspor, maka Kalimantan Coal berupaya untuk mencari pasar baru di luar negeri untuk dapat meningkatkan produksi batu baranya. Dengan besarnya pangsa pasar tersebut, maka perusahaan akan terus meningkatkan volume produksi batu bara. Faktor eksternal yang lain adalah analisa mengenai tren produk dalam industri energi global saat ini, di mana berkembang inisiasi energi hijau yang fokus dalam energi yang ramah lingkungan merupakan tantangan tersendiri pada industri batu bara. Oleh karena itu, perusahaan oleh karena hal tersebut, maka mengharuskan perusahaan untuk dapat menghasilkan produk batu bara yang ramah lingkungan. Dengan tantangan tersebut, maka PT Kalimantan Coal mengembangkan produk yang low sulfur, di mana produk tersebut menghasilkan emisi abu batu bara yang lebih sedikit sehingga lebih ramah lingkungan. Diharapkan dengan adanya produk batu bara yang ramah lingkungan tersebut, maka dapat meningkatkan penjualan batu bara, terutama ke negara-negara yang mengharuskan produk yang ramah lingkungan, dan juga perusahaan dapat berperan aktif dalam kontribusi lingkungan dengan menghasilkan produk batu bara hijau yang ramah lingkungan. Kesimpulan dari presentasi dan penjelasan di atas adalah sebagai berikut, bahwasannya perusahaan PT Kalimantan Coal berhasil melakukan ekspansi operasional batu bara. Hal ini didasarkan dengan analisa kondisi keuangan saat ini yang semakin sehat akibat dari harga batu bara yang tinggi. Nah, selanjutnya perusahaan dapat meningkatkan produksi batu bara dengan analisa kondisi sumber daya yang dimiliki saat ini yang cukup besar sehingga dapat meningkatkan produksi batu baranya ditambah dengan semakin tingginya permintaan batu bara. Selanjutnya, perusahaan menjawab tantangan terkait isu lingkungan dengan melakukan upaya-upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah.
Perusahaan mampu mengembangkan produk batu bara yang sesuai dengan permintaan pasar saat ini atau tren saat ini dengan cara mengembangkan produk batu bara low sulfur yang lebih ramah lingkungan. Demikian presentasi dari kami. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.